Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD. Itulah nama lengkap Gubernur DKI Jakarta dengan sederet gelar akademiknya. Pada tanggal 16 November 2017, Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur Jakarta dan akan berakhir hingga Oktober 2022 mendatang. 4 tahun lebih Anies memimpin ibu kota, selalu menjadi sorotan publik. Setiap kebijakan dan tindakannya tak pernah lekang dari kritikan dan ejekan masyarakat. Anies dianggap tidak tahu mengelola Jakarta, tapi lebih pintar mengelola kata-kata. Program kerjanya dinilai tidak ada yang beres, mulai dari penyediaan rumah DP 0 rupiah, banjir, hingga ajang balap mobil listrik Formula E yang tak kunjung jelas pelaksanaannya. Namun Anies tampak cuek dan santai menghadapi ejekan orang-orang tersebut. Anies sepertinya mulai bingung dengan penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E. Makanya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berharap program yang diusulkan pemerintah daerah termasuk Formula E mendapat dukungan dari pemerintah Jokowi. Nah, baru-baru ini terkuak fakta ternyata Gubernur Anies sudah mengajukan waktu supaya bisa bertemu Presiden Jokowi. Anies bahkan mau mengajak CEO Formula E dalam pertemuan itu. Hal tersebut diungkap staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini, seperti dilansir voi.id. Istana melalui Valdo Maldini langsung merespon permintaan Anies itu. Bagi Valdo, agak aneh kalau Presiden Jokowi sudah harus dilibatkan dalam pagelaran Formula E. Valdo lalu menceritakan hajatan International World Superbike yang sukses digelar di sirkuit Mandalika. Saat itu, hajatan tersebut tidak diawali dengan pertemuan CEO Presiden Jokowi. Kan aneh juga, apa-apa harus ketemu presiden terlebih dahulu. Kan kita punya aturan dan prosedur. Itu saja ukurannya kita bernegara, kata Valdo kepada voi.id. Menurut Valdo, Superbike Mandalika tidak diawali pertemuan CEO-nya dengan presiden. Sekali lagi kami tegaskan, ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara, terang Valdo. Valdo justru meminta supaya Pemprov DKI dan panitia penyelenggara fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan Formula E, mulai dari lokasi balapan dan berbagai tetek-bengek masalah disiapkan dulu. Istana juga memastikan Formula E sepenuhnya ada di bawah kendali Pemprov DKI dan panitia penyelenggara, mulai dari inisiatif hingga skenario pembiayaan dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E yang menjadi domain Pemprov DKI. Berbagai dinamika di daerah terkait penyelenggaraan Formula E, kata Valdo, sepenuhnya tanggung jawab pemangku kebijakan daerah dan penyelenggara dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Sementara itu, Ketua MPR yang juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo, yang akrab disapa Bamsud ini, mengaku telah mendengar bahwa Gubernur Anies meminta waktu untuk bisa ketemu dengan Presiden Jokowi. Anies bermaksud meminta arahan dan pendapat terkait lokasi yang paling tepat untuk dijadikan sirkuit. Namun kata Bamsud, IMI akan memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022 atau Formula E yang akan digelar pada 4 Juni 2022 mendatang. Bamsud mengingatkan gelaran tersebut tidak dilakukan di kawasan Monas dan Gelora Bung Karno. Menurutnya, ada 5 lokasi strategis yang bisa jadi alternatif. Di antaranya, Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Pantai Indah Kapuk, G-Expo Kemayoran,
kawasan Jakarta International Stadium atau JIS, serta kawasan Ancol. Sebagai informasi, Jakarta resmi menjadi tuan rumah Formula E pada tanggal 4 Juni 2022. Keputusan ini ditetapkan melalui FIA World Motorsport Council di Paris pada 15 Oktober 2021 yang sekaligus meratifikasi kalender balapan musim ke-8 tahun 2021-2022. Bamsud berharap ajang Jakarta e-Prix 2022 mampu meningkatkan sektor pariwisata dan sport otomotif tourism di Indonesia. Ia optimis akan banyak penggemar otomotif dunia yang hadir ke Indonesia. Selain itu, ajang balapan Formula E ini akan disiarkan lebih dari 150 televisi dunia dan disaksikan minimal lebih dari 1,8 miliar penonton seperti balap mobil internasional di Mandalika. Bamsud mengaku bangga dengan adanya pagelaran ajang balap mobil listrik tersebut. Menurut dia, perhelatan Jakarta e-Prix ini akan membuat Indonesia, khususnya Jakarta, lebih dikenal dunia. Di samping itu, Bamsud menilai dalam ajang Formula E diperlukan adanya local hero. Karena itu, politikus Golkar itu mengaku tengah membujuk Sean Gelael agar mau berlaga di Formula E. Apalagi, kata dia, Sean telah membuktikan diri mampu menjadi juara 2 dunia FIA Endurance Trophy for LMP2 Drivers. Bamsud mengaku akan merayu Sean dan ayahnya, Ricardo Gelael, untuk ikut ambil bagian dalam balap mobil dunia elektrik Formula E tersebut. CEO founder Formula E, Alberto Longo, dari Formula E Operation, selaku pemegang lisensi Formula E, menyebut penentuan lokasi pasti sirkuit gelaran Formula E akan diputuskan oleh Presiden Jokowi. Saat ini, FIO bersama Pemprov DKI akan melakukan survei ke lokasi yang menjadi calon sirkuit ajang balap mobil listrik tersebut. Setelahnya, tim akan membuat studi kelayakan terhadap 5 lokasi tersebut sebelum menyerahkan proposal kepada Presiden Jokowi. Nah lo, ketahuan Gubernur Anies nggak bisa apa-apa kan? Akhirnya Jokowi ambil alih untuk menuntaskan ajang Formula E yang membuat Anies bingung. Makanya jangan kepedean Anies. Pantas saja Anies disebut gubernur terbodoh dalam sejarah. Jangan marah ya Pak Anies. Begitu yang ditulis Siward. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.